Ya, gue mau bahas soal klub baru yang kemungkinan besar merajai Eropa. Oke, namanya Newcastle United. Tapi gue mau kupas tuntas biar kalian tahu paham Newcastle seperti apa, kenapa dibeli oleh Pangeran Salman. Oke, jadi gini, sekitar 4-5 tahun yang lalu gue dapet kabar dari salah satu agen gue di Eropa, disuruh minta cariin investor di Indonesia untuk jual 4 klub yang pada saat itu for sale, yaitu Hull City, Everton, Aston Villa, dan Newcastle. Everton gak lama kemudian dijual. Terus Aston Villa setelah setahunan, 2 tahun dijual. Hull City masih belum dijual. Dan Newcastle masih belum dijual juga, nggak ada yang mau. Harganya waktu itu 150 juta. Jadi kalau 4-5 tahun kemudian harganya 300, itu Mike Ashley sebagai pemilik Newcastle sampai sekarang luar biasa happy-nya. Tapi Mike Ashley ini sebenarnya nggak memberikan apa-apa, dan fansnya itu udah dari lama pengen Mike Ashley mundur. Cuman dia tidak mau mundur karena dia belum dapat penjual yang cocok harganya, dan akhirnya dapat. Sebenarnya blessing in disguise. Kalau melihat dari kasus-kasus sebelumnya, Pange pernah cerita soal Portsmouth, itu lebih parah lagi, dimana ownernya nggak punya duit ternyata. Dan juga AC Milan oleh Berlusconi dijual ke orang dari Tiongkok, ternyata nggak punya duitnya ada tapi nggak banyak, akhirnya nggak lunas, dijual ke Elliott investasi company dari Amerika. Nah, kalau sekarang kasusnya adalah fans Newcastle harusnya bersyukur kepada Mike Ashley karena klubnya dijual kepada salah satu orang terkaya di dunia yang punya negara, negara yang sangat kaya raya. Tapi kan belum tentu klub ini diinvest habis-habisan, pol-polan. Cuman yang jelas, menurut gue, Saudi Arabia tidak mau kalah lawan Bahrain yang punya Man City, lawan Qatar yang punya PSG. Jadi mereka berkompetisi. Salah satu bukti bahwa mereka berkompetisi adalah beIN Sport, pemilik dari PSG, mengirim surat ke semua klub, ke FA juga, mengatakan bahwa tolong diberhentikan pembelian ini karena Saudi Arabia dari dulu sering melakukan bajak rights-nya beIN Sport, disiarin di Saudi, dan pemerintah membiarkan itu terjadi. Jadi mereka tidak membeli rights-nya aja, mereka bajak terus dijual ke penduduk Saudi Arabia. Nah, di situ sudah melakukan protes, ternyata nggak dilakukan apa-apa. Kita juga harus tahu bahwa pemerintah Saudi memiliki hubungan erat dengan kerajaan Saudi Arabia. Maka dari itu pemerintah mengatakan kita tidak akan mengintervensi. Jadi terserah FA mau melakukan menyetujui pembelian ini atau tidak, itu terserah FA. Pemerintah tidak mau ikut campur. Itu sudah sebuah plus point karena Amnesty International pun juga mengkritik atas dasar HAM. Jadi feeling gue sih ini akan tetap lanjut. Kita berasumsi ini lanjut, oke? Ya, pada saat lu beli klub kan nggak segampang itu juga kelola klub. Lu lihat yang bagus akhirnya itu Chelsea butuh 10 tahun untuk bisa menghasilkan 15 juta, 20 juta keuntungan. 10 tahun investasi, oke? PSG merem di Liga, tapi di UCL
terseok-seok. City karena di Inggris persaingannya lebih banyak, tapi at least masih meraih banyak trofi lokal, dan itu pencapaian yang luar biasa. Di UCL keteteran. Chelsea di UCL dapat, di Liga dapat, dan ini ada pesaing baru. Oke. Bagaimana caranya untuk bisa membuat build up sebuah tim? Gue katakan di DPI atau apa, bahwa yang penting di manajemen itu jangan sampai ada orang Inggris yang mengambil keputusan. Kenapa? Pada saat itu terjadi, yang datang adalah pemain-pemain Inggris yang overrated, mahal tapi kualitasnya pas-pasan. Ya, pemain kayak Maddison, Grealish, kayak gitu-gitulah, yang sangat overrated menurut gue. Bahwa lo harus beli pemain Inggris tetap pasti, karena mainnya di Inggris, apalagi dengan adanya Brexit. Oke. Berarti tidak boleh terlalu banyak pemain luar lagi masuk, ada batasnya lah. Dan sekarang apa yang harus dilakukan? Ya, semoga mereka belajar dari apa yang dilakukan oleh Chelsea, PSG, dan City, terutama menunjuk CEO dan Dirtek yang non Inggris. Gue baru dapat kabar bahwa CEO-nya kemungkinan besar orang Arab sendiri, nggak ada masalah. Terus Dirteknya, ya Dirteknya bagusnya dari Jerman atau Spanyol. Dirtek yang penting untuk pembelian pemain, jangan mau ditipu dengan duit, harga, tapi bisa membangun sebuah fondasi. Fondasi ini sangat penting sekali. Itu yang juga dilakukan oleh Red Bull dan Man City, membeli klub-klub di luar sehingga mereka lama-lama punya network di situ untuk mencari pemain muda lebih gampang karena dari klubnya sendiri. Nah, Dirtek yang mana yang bagus? Ya kalau gue bilang sih dari Spanyol sama Jerman ya. Tapi Dirteknya harus cocok juga dengan pelatihnya. Kalau seandainya lebih ke arah ke Jerman, Dirteknya salah satu Ralf Rangnick bisa dijadikan Dirtek, karena dia mengerti bola, dia salah satu orang yang bertanggung jawab atas filosofinya Red Bull. Terus kalau seandainya mereka punya Dirtek bagus dan pelatih bagus, next step apa? Orang Arab ini kan pameran Salman ini kan egonya cukup tinggi. Dalam arti pasti dia minta semua segera, seinstan, sebisa mungkin langsung juara dan lain-lain. Gue rasa agak susah karena contoh paling bagus Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ini butuh 2,5 tahun untuk merombak Liverpool menjadi tim yang konsisten, jadi bisa menjadi juara, filosofi jelas, fondasi jelas, pembelian pemain jelas. Oke. Nah, untuk melakukan hal itu tidak gampang. Jadi gue kasih Newcastle 2 tahun, tahun ketiga harus bisa menjadi juara. Tahun pertama rombak setengahnya, tahun kedua setengah yang masih dipertahankan itu dijual, tahun ketiga fokus ke juara IPL. Tapi tahun pertama harusnya 4 besar, 5 besar bisa masuk harusnya. Oke, kalau seandainya mereka melakukan pembelian yang bagus. Pembelian itu kan nggak harus mahal dan nggak harus bagus kan. Kalau seandainya, ya lihat Chelsea lah yang dilakukan Brendan Rodgers, dengan pemain biasa aja bisa meramu sehingga menjadi tim yang efektif. Oke. Terus kedua adalah yang harus dipertimbangkan financial fair play. TV rights dan income dari Newcastle itu kan nggak besar. Jadi mereka harus bekerja dalam koridor yang sempit. Tapi ini kan sebuah perusahaan, jadi Pangeran Salman nggak datang, gue Pangeran Salman mau beli nih satu kontainer duit atas nama gue, enggak. Dia buat sebuah perusahaan di mana perusahaan itu memiliki 80% saham di Newcastle, 20%-nya untuk agen, dua agen. Oke. Jadi perusahaan Saudi yang beli, artinya tetap pemiliknya adalah keluarga. Nah, yang terjadi sekarang mereka harus mendatangkan sponsor, karena income paling besar itu dari sponsor, bukan dari ticketing. Walaupun Newcastle penontonnya 54.000
average rata-rata setiap match itu udah luar biasa. Tapi income dari penonton ini paling 10-15%. Mereka harus mendatangkan sponsor. Nah, lihat City dan itulah PSG, asumsi Aramco. Aramco itu kan perusahaan minyak terbesar di dunia. Kasih aja berapa, tahun pertama 500 juta, tahun kedua 700 juta, tahun ketiga sebenarnya udah selesai. Jadi financial fair play bisa dikadalin dari situ. Oke. Memasukkan sponsor dari Arab, datang invest besar-besaran. Nah, kalau itu terjadi ya nggak mungkin juga lu beli semua pemain bintang kayak Madrid, Los Galacticos. Bukan nggak mungkin, tapi itu kedepannya mungkin. Sekarang yang penting adalah lu beli pemain, cari incar pemain bagus yang free transfer. Kemarin gue sudah bahas 10 pemain yang free transfer, mix pemain muda, pemain senior, dan kalau bisa sebanyak mungkin pemain non Inggris. Nah, lu bisa ambil pemain non Inggris yang sekarang lagi bermain di IPL, yang sudah dianggap sebagai pemain Inggris karena sudah lebih dari 5 tahun mereka main di sana. Jadi nggak dihitung sebagai pemain luar. Nah, strategi ini harus diterapkan. Atau kalau harus penuhin kuota, lu ambil pemain muda dari akademinya MU atau akademinya City, akademinya Chelsea yang bagus-bagus. Lu masukin kuota pemain Inggris masuk. Baru lu ambil 2-3 pemain bintang, levelnya selevel Mbappe, selevel Neymar, selevel whatever lah, yang bener-bener bintang yang bisa terus bermain. Ditambah beberapa, yang penting itu porosnya ya. Poros itu ada penyerang, midfielder, central of creative midfielder, defense midfielder, dan center back. Itu sangat penting. Nah, disitulah mereka harus invest di porosnya. Sampingnya itu bisa dengan pemain muda, pemain nggak terlalu mahal, apa, kembali lagi tergantung strategi yang diterapkan. Kalau itu dilakukan, next di tahun kedua buang yang nggak bisa mengikutin, ambil lagi pemain bintang, artinya sudah ada 5, 6, 7 pemain bintang. Di tahun ketiga dibuang lagi, baru mereka di awal tahun ketiga harus bisa bersaing untuk juara Liga, bahkan juara Champions League. Kalau gue pribadi berdasarkan data-data yang gue kasih tadi, Pangeran Salman pasti mau membuat Newcastle menjadi klub terbaik di dunia. Duit nggak ada masalah, tinggal harus diatur dengan manajemen yang benar. Kalau gue bilang, kalau dirteknya dan pelatihnya benar, gue yakin Newcastle akan menjadi raja baru.